Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Oke, alhamdulillah. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya. Oke teman-teman, pada pertemuan kali ini di kelas 4 kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan alam atau biasa disebut dengan IPA. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita baca doa terlebih dahulu ya. Doa sebelum belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warazukni fahman waj'alni minas solihin. Amin. Oke, semoga teman-teman selalu diberikan kemudahan dalam memahami pembelajaran kali ini ya. Oke teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bunyi. Nah, lalu apa itu bunyi? Bunyi adalah suatu gelombang yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Nah, tahukah teman-teman, bunyi bisa dihasilkan oleh benda mati maupun benda hidup. Contoh benda yang menghasilkan bunyi salah satunya adalah alat musik. Alat musik tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Cara memainkannya pun tentu saja berbeda-beda. Dan bunyi yang dihasilkan berasal dari benda yang bergetar dalam alat musik tersebut. Bunyi lalu ditangkap oleh telinga sehingga kita dapat mendengar bunyi dari alat musik tersebut. Nah teman-teman, berikut adalah benda yang menghasilkan bunyi dengan bantuan manusia dan cara terjadinya. Yang pertama ada benda yang menghasilkan bunyi dengan cara dipukul. Nah, alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul misalnya gong dan gendang. Cara terjadinya bunyi tersebut yaitu getaran terhadap membran akan menghasilkan bunyi sehingga kita bisa menikmati bunyi yang dihasilkan dari alat musik, gong, dan gendang. Lalu yang kedua adalah alat musik yang menghasilkan bunyi dengan cara ditiup. Nah, pasti teman-teman sudah tahu kan alat musik apa yang mengeluarkan bunyi dengan cara ditiup? Ya, betul, yaitu trompet dan seruling. Lalu bagaimana cara terjadinya bunyi tersebut? Nah, cara terjadinya bunyi pada alat musik ini yaitu tiupan dan tuts yang ditekan pada trompet akan menghasilkan bunyi. Bunyi yang berbeda-beda jika tuts yang ditekan juga berbeda. Lalu ada pula alat musik yang dimainkan dengan cara digesek sehingga dia mengeluarkan bunyi, yaitu biola dan rebab. Cara terjadinya yaitu gesekan terhadap senar biola dapat menimbulkan getaran dan getaran tersebut menghasilkan bunyi. Lalu selanjutnya ada pula alat musik yang mengeluarkan bunyi dengan cara dipetik. Nah, pasti sudah tidak asing kan? Ya, yaitu gitar dan kecapi. Lalu cara terjadinya bunyi tersebut yaitu senar gitar yang dipetik akan menggetarkan senar. Getaran senar akan bersonansi dengan udara dalam kotak suara gitar. Nah, getaran ini akan menghasilkan bunyi pada gitar yang begitu indah. Lalu yang kelima, adapun alat musik yang dimainkan dengan cara digetarkan atau digoyang-goyang. Misalnya angklung dan marakas. Cara terjadinya bunyi pada alat musik ini yaitu getaran terhadap bambu akan menghasilkan bunyi. Dan bunyi yang berbeda disesuaikan dengan jenis angklungnya. Nah, teman-teman, hal tersebut bisa terjadi karena adanya perambatan bunyi. Nah, bunyi dapat merambat melalui 3 jenis media, yaitu yang pertama yaitu benda padat. Lalu apa contohnya bahwa bunyi dapat merambat melalui benda padat? Apakah teman-teman pernah melihat alat komunikasi seperti ini?
Nah, jika teman-teman pernah melihat alat komunikasi seperti ini, alat ini bisa mengantarkan bunyi melalui benang kasur. Nah, benang yang panjang ini termasuk benda padat sehingga dia bisa menghasilkan bunyi. Lalu, yang kedua, bunyi dapat merambat melalui benda cair. Nah, contoh dari hal ini yaitu teman-teman bisa melihat gambar ini. Nah, suara merambat melalui air di dalam tong. Air termasuk benda cair, yaitu dengan cara teman-teman mengetuk tong yang berisi air tersebut dan dengarkan dari atas apakah suaranya ada atau tidak. Maka jika terdengar berarti betul, bunyi dapat merambat melalui benda cair. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu melalui benda gas. Suara merambat melalui udara. Nah, udara ini sudah termasuk benda gas ya teman-teman. Kita berbicara setiap hari itu dapat mengantarkan bunyi, yaitu tidak lebih dari suara kita sendiri. Nah, mesti teman-teman ketahui bahwa bunyi tidak dapat merambat di ruangan hampa ya, atau ruangan yang tidak terdapat udara sama sekali karena tidak memiliki media yang dapat merambatkan bunyi. Nah, teman-teman, mungkin hanya itu saja pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga teman-teman semua paham ya. Amin. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, mari kita baca doa setelah belajar sama-sama ya. Doa setelah belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na bima alamtana allazi yanfa'una wazidna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Amin. Oke teman-teman, kalau begitu terima kasih dan sampai jumpa kembali. Bunda pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.